Mari Mas Hari, kita mulai pujikan pujian pembuka. Dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya akan memaparkan untuk rundown acara hari ini. Jadi hari ini kita diawali dengan doa pembuka oleh Bapak Tendi, kemudian dilanjutkan sambutan Ketua Panitia Bina Pasutri Gereja Kristus Cibinong, Ibu Penatua Ari Listriana. Setelah itu kita akan masuk dalam pemaparan materi di sesi pertama dengan narasumber Bapak Pendeta Pir Tilar bersama Ibu Erni Tilar. Kemudian pukul 12.15 kita akan menikmati makan siang, namun sebelumnya akan ada sesi foto bersama di depan sini. Dan setelah makan siang kita akan masuk sesi kedua, yaitu tanya jawab dan diskusi, dan akan dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk kaum wanita dengan Ibu Erni di ruang ibadah,
Untuk kaum pria dengan Bapak Pir di Selasar. Jadi kita terpisah ya, supaya bisa curhat nanti masing-masing. Pukul 14.30 kita kembali bergabung di ruang ibadah. Selanjutnya penyerahan cindera mata kepada Bapak dan Ibu narasumber, dan yang paling menarik ini nih, ada undian door prize ya. Jadi kita sediakan ada 5 door prize untuk pasutri yang hadir, dan ada 3 door prize untuk pasutri yang pasangannya karena terkendala mungkin sakit atau lagi tugas di luar kota, jadi mungkin Pak Su atau Bu Is yang hadir saat ini. Kemudian pukul 14.45 kita akan akhiri acara ini dengan pujian dan mohon nanti kesediaan Bapak Pir untuk doa penutup dan doa berkat. Oke, demikian rundown acara kita, dan saya persilakan Pak Tendi untuk doa pembuka. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam waktu ini Engkau berikan kami bersama-sama dapat mengikuti acara pembinaan pasutri. Seperti pujian tadi ya Tuhan, kami rindu boleh bersama-sama keluarga melayani Tuhan, memiliki intimasi bersama Tuhan, sehingga boleh sungguh-sungguh menghidup di dalam keluarga Kristen yang menyenangkan Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan untuk beberapa rangkaian acara, semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan Engkau memberkati serangkaian acara ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Berkati hamba-Mu, Pendeta Pir bersama istri, kiranya Engkau mengarunikan karunia hikmat pertolongan, serta Engkau menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan materi dan juga pelayanan yang melayani kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dari awal sampai selesai dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau sertai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Tendi untuk doa pembuka, dan persilakan Bu Ari sebagai Ketua Panitia Bina Pasutri memberi sambutan. Terima kasih Bu Elvin. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti acara pembinaan Bina Pasutri di GKJ. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang setelah hadir berkenan meluangkan waktu untuk sama-sama kita belajar untuk mendengarkan materi-materi nanti yang akan disampaikan Bapak Pendeta Pir juga Ibu Erni. Terima kasih Bapak Ibu Pendeta Pir sudah meluangkan waktu juga berkenan untuk menjadi narasumber di GKJ. Tuhan memberkati ya Pak pelayanan Bapak Ibu juga keluarga. Sebenarnya acara ini rohaniawan pendamping adalah Ibu Hana. Mohon maaf Ibu Hana tidak bisa hadir karena hari ini sudah berangkat menuju ke Lampung untuk pelayanan di sana. Jadi terima kasih juga untuk Pak Tendi ya sudah menggantikan. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk semua penata layanan, juga para panitia yang sudah meluangkan waktunya bekerja dengan baik untuk acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya harapkan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, dan kita mendapatkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk keluarga kita, menjadi saluran berkat bagi keluarga, terutama untuk pasangan kita ya. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ari. Kita akan masuk dalam sesi yang pertama, dan kita persiapkan hati sebelum masuk sesi pertama dengan pujian Aku dan Seisi Rumahku. Enaknya berdiri ya, biar lebih ini semangat.
kaum pria. Terima kasih, silahkan duduk. Kalau kita belum kenal kayaknya nggak sayang nih sama Pak Pir nih. Kita pengen tahu lebih banyak nih biodatanya. Jadi Pak Pir ini adalah Gembala Gereja Kristen Jakarta ya Pak ya. Jemaat Season City di Tambora, Jakarta Barat. Berasal dari Tondano, Sulawesi Utara dan tinggal di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Kristen Negeri Manado, juga di Institut Filsafat Teologi dan Kepemimpinan Jafrey Jakarta. Bersama dengan Ibu ya di Institut Filsafat Teologi ya. Jadi teman kuliah nih Pak. Cinlok. Dan sekarang dikaruniai 1 putri dan 2 putra di usia pernikahan yang ke-22 ya Pak ya. Oke, demikian sekilas untuk kita lebih mengenal Pak Pir dan keluarga. Saya persilahkan untuk Pak Pir sesi yang pertama dan Bu Erni. Baik, selamat pagi Bapak Ibu pasangan suami istri yang berbahagia. Terima kasih ya untuk kesempatan mempercayakan kami membawakan materi pembinaan suami istri di pagi hari ini. Pertama ini istri saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan bagaimana perbedaan-perbedaan yang menjadikan kita mengungkapkan isi hati kita, namun terkadang bahkan terlalu sering menghadapi kendala-kendala. Saya persilakan. Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Saya sangat antusias kalau melihat Pak Sutri ya. Kenapa? Karena ada 2 lembaga yang Tuhan ciptakan di dunia ini untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan tidak menciptakan lembaga yang besar kayak PBB. 1 gereja, 1 keluarga. Sehingga Pak Sutri ini adalah orang-orang yang akan Tuhan pakai ya untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga betapa penting banget pasangan suami istri. Nah, mengapa kita harus ada di sini? Karena seumur hidup kita terus belajar ya. Saya udah 22 tahun menikah sama Pak Pir, tapi masih banyak rahasia yang saya nggak tahu tentang dia. Ya, tapi bersyukur karena kami melewati fase-fase. Karena dalam setiap rumah tangga itu ada fase.
Fase pertama setelah menikah itu fase bulan madu, ya. Fase yang semuanya kayaknya manis saja ya, nggak ada kelemahan pasangan kita. Oke aja semuanya, betul? Ya, makanannya nggak enak pun enak ya. Seneng banget. Pokoknya semuanya terasa begitu indah, kayak nggak nginjak bumi, betul ya? Semua ngalami ya. Semuanya tuh indah banget ya. Fase bulan madu. Jadi topengnya belum dibuka. Masih pakai topeng terus ya. Nah, sampai kapan? Bagaimanapun tetap harus masuk ke fase di mana kita harus menyesuaikan diri. Gak bisa pakai topeng terus, capek atuh pakai topeng terus ya. Harus menjadi apa adanya. Kalau belum sampai apa adanya, itu rumah tangganya penuh dengan drama dan sandiwara. Itu bukan rumah tangga namanya. Ya, rumah tangga itu harus asli, original, apa adanya. Itu baru namanya rumah tangga. Jadi masuk ke fase penyesuaian itu baru kelihatan aslinya. Gak apa-apa, jangan kaget, harus terjadi itu. Kalau gak terjadi itu bahaya justru. Ya, harus apa adanya. Hanya pasangan yang tahu pasangan kita. Ya, aduh ternyata kamu tuh begitu tuh. Waktu pacaran kok gak gitu ya. Kenapa sekarang? Nah, gak apa-apa, jangan kaget. Nih yang baru-baru menikah jangan kaget. Itu justru bagus. Karena aslinya mulai keluar. Ya ampun, waktu pacaran kamu gak pernah marah, gak pernah bentak aku. Sekarang kamu kok bentak aku? Nah, ya ampun, kamu dulu waktu pacaran pendiam bener, lembut banget. Ya, wanita tuh lembut banget. Sekarang kok kamu cerewet banget gitu mulai. Masuk dalam fase penyesuaian. Sampai kapan? Gak tahu. Ya, mudah-mudahan gak lama penyesuaiannya. Tergantung apakah pasangan itu mau belajar, ya, mau belajar dan atau tidak mau belajar. Ada orang yang masuk dalam masa penyesuaian itu berat banget, bisa sampai kapanpun terus aja ya. Terus aja berantemnya nggak habis-habis gitu ya. Boleh berantem tapi selesailah, jangan lama-lama berantemnya ya. Berantem boleh untuk saling bagaimana solusinya, bagaimana memahami pasangan kita ya. Setelah masuk dalam masa penyesuaian memang beratnya di sini. Berat banget di sini. Saya tahu kami dalam masa pelayanan pengembalaan pastoral itu banyak banget menangani masalah-masalah dalam masa penyesuaian. Udah tua juga masih loh. Masih ada umur yang 50, 60 masih kami urus juga pernikahannya. Mengapa? Karena masa penyesuaian terlalu lama. Nggak tahu nih, jadi terlalu lama. Jadi pada waktu itulah puji Tuhan karena mereka mau belajar ya. Kita semua, kami pun terus belajar. Kami tidak sempurna tapi kami terus belajar ya. Sama-sama belajar ya. Setelah masuk dalam masa penyesuaian tergantung. Cepat atau lambat kita masuk dalam masa bagaimana kita saling memahami satu dengan yang lain. Itu enak banget ya. Masa-masa itu nikmat banget. Saya pun sedang mengalami masa itu ya. Jadi nggak ada lagi yang masalah-masalah yang kecil ribut, enggak. Udah ngerti, oh iya yang buat suami saya nggak suka tuh apa. Sudah tahu. Yang membuat istri saya itu suka tuh apa. Udah tahu. Bahkan bahasa-bahasa tubuh udah ketahuan. Ya, bahasa tubuh lewat mukanya saya tahu, oh Pak Pir lagi marah. Saya tahu, hanya saya yang tahu. Hanya saya yang tahu. Atau matanya kedip dikit atau gimana, ada kode-kode yang membuat saya paham. Dia sedang nggak seneng nih. Tolong jangan omong itu mah, misal gitu ya. Itu hanya saya yang tahu. Kode-kode kecil-kecil yang hanya pasangan suami istri yang tahu. Nah itu dibangun dari mana? Dari bagaimana kita sama-sama mau belajar ya, menyesuaikan diri. Jadi gak ada gengsi-gengsian ya dalam rumah tangga. Gak boleh ada gengsi-gengsian. Nah itulah sebabnya hari ini kita ada di sini, kita mau belajar bagaimana seni berkomunikasi. Ini harus seni memang. Gak bisa gak seni Bapak Ibu Saudara. Kalau kita gak punya seni, kita agak repot ya, nanti salah paham terus ya dalam rumah tangga, bahaya ya. Awal-awal pernikahan juga saya seringkali salah paham. Ya saya nggak ngerti laki-laki tuh gimana sih, perempuan tuh gimana sih. Oh ternyata beda Bapak Ibu Saudara. Bisa ditayangkan slide-nya ya. Mengapa ya, oh ada pointer, aduh maaf lupa tadi ya. Ya terima kasih. Yang mana tekannya? Oke. Saya pun sedang masuk dalam fase di mana saya harus akhirnya bersama-sama dengan Bapak. Dulu menikah berdua, ya. Habis itu hadir 1 orang anak, 3 orang. Setelah itu hadir lagi 1, 4 orang. Terus hadir lagi 1, jadi kami 5 orang. Nah sekarang pelan-pelan.
Anak saya satu sedang ada di Amalan Agung, sedang dibentuk jadi seorang hamba Tuhan di sana. Ya, nggak ketemu. Saya udah mulai galau Bapak Ibu Saudara. Udah mulai baper, udah mulai sedih. Udah mulai memikirkan, aduh kok nggak gampang melepaskan anak, jujur ya. Mungkin saya agak sedikit orangnya agak sedikit beda, mungkin ada ibu-ibu mungkin nggak kayak saya. Saya bisa nangis ya, saya nangis banget. Padahal deket gitu, antara rumah saya dengan dia, cuman nggak bisa ketemu ya. Udah mulai saya nggak bisa gimana gitu loh. Terus satu lagi sedang kuliah di IKJ, sibuk ya dengan tugasnya. Saya lagi sibuk dengan kelas 6 SD, masih ada kelas 6 SD. Di usia yang saya tidak muda lagi, usia 43, hampir 44, Tuhan memberikan satu lagi anak ya. Kayaknya nggak cocok sebenarnya hamil di usia seperti itu. Tapi Tuhan menganugerahkan, itu hadiah terindah. Kenapa Tuhan kasih? Oh, saya ada tahu bahwa anak ini anak penghiburan buat kami karena dua sudah sibuk ya. Saya menikmati itu. Dan saya bilang sama Bapak, kita harus siap-siap nanti berdua lagi. Kalau kita nggak pinter-pinter menjaga hubungan kita sebagai suami istri cara ngomongnya, nanti kita berdua lagi udah kayak makhluk asing di rumah. Nggak mau dong, anak-anak kita kan sibuk dengan urusannya masing-masing, belum lagi udah berkeluarga. Emangnya dia akan perhatikan kita terus? Enggak lah, siklus itu akan terjadi di mana mereka akan punya keluarga sendiri. Mereka juga akan perhatikan keluarganya sendiri, seolah-olah cuek dengan kita, bukan cuek. Kita pernah jadi anak ya, bukan cuek. Tapi begitulah siklusnya. Dan kita kembali lagi berdua, menikmati berdua. Awal-awal menikah kan berdua. Nah itu perlu dijaga komunikasinya supaya indah. Jadi tua-tua pun tetap indah gitu loh dalam rumah tangga. Nggak lagi jadi makhluk yang asing. Nggak lagi menjadi nggak mau dekat-dekat gitu ya. Karena kadang-kadang makin tua mungkin entah siapa yang cerewet ya, entah ke laki-laki yang lebih cerewet, entah ke perempuan lebih cerewet, gak tahu. Tapi makin tua memang makin sifat kita tuh makin ya masing-masing mengerti lah ya. Di sini banyak yang udah senior ya. Jadi kalau nggak saling memahami mah sulit gitu ya. Nanti aku nginep di anak satu ya, aku nginep jadi anak satu ya, kita nggak usah ketemu deh sebulan. Aku bosan lihat kamu, padahal udah usia, udah tua, sayang banget gitu ya. Di usia semakin tua, semakin kita makin akur gitu ya, semakin seru berdua aja. Karena memang begitu panggilan kita ya, berdua lagi. Itulah sebabnya kita mau belajar bersama-sama ya. Nah, mengapa harus pakai seni? Alah, komunikasinya pakai seni-seni segala. Iya harus ada seninya. Masing-masing kita punya latar belakang yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, dibesarkan dari keluarga yang berbeda-beda, itu sangat-sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi, betul? Betul ya. Suku berbeda aja ya, suku yang sama pun belum tentu bisa sama, bisa ngerti. Karena latar belakang keluarga kita tuh beda. Saya dibesarkan di keluarga begini, Pak Pierre dibesarkan keluarga begini, hanya gara-gara kecil bisa berantem. Padahal itu bukan hal yang prinsip dalam rumah tangga. Hanya pencet odol salah aja bisa berantem. Kan rugi gitu loh. Rugi banget gitu untuk hal-hal yang receh-receh gitu berantem kan sayang gitu loh. Ngapain? Ya. Jadi misalnya hal-hal kecil lah yang kita sebenarnya dibesarkan dari keluarga yang begini ya memang karena ya ampun kita bertahun-tahun dibesarkan di lingkungan ini. Kebawalah ke rumah tangga, ya nggak bisa dong otomatis itu berubah, enggak lah. Pasti punya proses, bahkan ada yang nggak berubah sampai detik ini, khususnya laki-laki, betul? Betul ya, laki-laki itu susah banget berubah. Tapi itu kan nggak prinsip gitu loh, kalau karakter harus berubah, nggak boleh nggak, itu nggak bisa kompromi, itu prinsip. Tapi kalau hanya gara-gara misalnya naruh sepatu aja, ya. Naruh baju pakaian kotor aja, jelas-jelas tuh pakaian kotor di sini ya, ini tempat pakaian kotor, tapi dia lempar, jatuh di situ. Itu kebiasaan dari muda sampai tua, itu bisa loh berubah. Nggak apa-apa ibu-ibu, itu mah nggak prinsip. Susah amat sih, ambil aja taruh. Nah, itu kan sebuah komunikasi ya, yang saling memahami. Jadi perlu mengapa laki-laki dan perempuan tuh beda. Di otaknya isinya udah beda. Beda banget ya. Kalau kita nggak memahami itu, kita anggap bahwa laki-laki itu nggak memahami kita. Atau laki-laki anggap istri saya kok nggak ngerti-ngerti saya ya. Ya ampun gitu ya. Nah itu akhirnya bisa berantem, kan sayang. Masa berantem, rugi loh hidup ini sementara di dunia ini. Sayang-sayang lah, kita nggak tahu kapan pasangan kita dipanggil Tuhan. Nanti udah dipanggil Tuhan udah nyesal ya. Jadi selagi masih ada dengan kita, yuk sayang-sayang gitu loh. Yang hal kecil-kecil tuh jangan
Jangan dibesar-besarkan lah. Misalnya sayuran asin, sayuran tawar, cuci. Itu kan gak prinsip sebenarnya. Yang prinsip itu adalah cinta kita sama dia. Itu prinsip, gak boleh diduakan. Itu prinsip, gak ada kompromi itu ya. Nah ini dia. Wush, wanita bagikan kupu-kupu. Senang ya, kebetulan nih pembicaranya wanita ya. Jadi kesempatan nih kita mengangkat harkat wanita. Ya, dengar baik-baik ya pria-pria, pasang telinganya besar-besar. Wanita itu bagaikan kupu-kupu, indah ya. Indah ya, indah banget. Kupu-kupu itu adalah hewan yang memiliki kepekaan yang sangat tinggi sekali. Tinggi. Ini bagaikan loh ya, bukan kita nih kupu-kupu, bagaikan ya. Peka banget ya. Dia itu makhluk yang begitu lembut, memiliki kepekaan yang sangat tinggi ya. Ia peka terhadap hembusan angin, sepoi-sepoi ya. Angin bahkan yang paling lembut sekalipun ia juga memiliki kesadaran akan keadaan sekelilingnya. Termasuk keindahan bunga terkecil sekalipun dia tahu. Itulah kupu-kupu. Ya, dia tahu banget detail-detail dia tahu ya. Luar biasa ya. Dengan kepekaannya yang tinggi ia selalu sadar akan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ada reaksi terhadap perubahan yang kecil sekalipun itu ada reaksi. Langsung reaksi. Wah, luar biasa ya Tuhan menciptakan kupu-kupu ini bagaikan, wanita itu bagaikan kupu-kupu. Maafkan daku. Tidak bermaksud untuk, bukan, tapi ini kenyataan. Ini ahli psikologi loh ngomong bahwa pria itu bagaikan kerbau. Kerbau itu gimana kerbau? Kerbau itu gini loh, berbeda dengan kupu-kupu ya. Kerbau adalah hewan tidak memiliki kepekaan yang tinggi, kepeka. Saking tebal kulitnya ya. Ada lalat, ada kupu-kupu, ada apa nih cuek banget. Kalau dia lagi makan rumput, dia apapun terjadi dia nggak peduli. Apapun yang terjadi nggak peduli. Ada angin sepoi apalagi ya. Agak sedikit kasar memang ya. Mungkin kalau ada yang ganggu ditendang gitu ya langsung ya. Dia tidak punya perasaan, tidak sadar dengan hembusan angin, gak sadar, asik aja sendiri. Asik aja, ini bagaikan loh ya, bukan berarti pria itu kerbau, bukan, bagaikan aja ya. Terus ia terus melakukan apa yang sedang ia kerjakan, tidak perhatikan sekelilingnya. Boro-boro ya, bunga kecil-kecil pun cuek aja, dia nggak tahu dia ada bunga yang cantik-cantik di sekitarnya, nggak peduli, asik aja dia makan sendiri. Emang gue pikirin dia bilang, karena dia nggak bisa memperhatikan semuanya ya. Ini dia. Nih, di otak wanita memiliki corpus callosum, apa itu ya? Yaitu sekelompok saraf yang menghubungkan belahan otak kanan dan kiri yang cukup besar. Karena itulah wanita mempunyai kemampuan komunikasi secara multitasking. Wow, ia dapat melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu dan tidak terfokus pada satu hal saja. Jangan heran, sambil goreng tempe, sambil cuci piring, sambil WA, sambil YouTube, akhirnya tempenya hangus. Bisa loh. Saya bisa melakukan banyak hal. Kalau pagi-pagi saya bangun ya, sambil cuci piring, ya, rendam pakaian, masak, itu bisa loh. Masih sempat jawab WA jemaat. Masih sempat kirim saat teduh, bisa. Itulah wanita, keren ya. Tepuk tangan dong untuk wanita. Ya, dia bisa loh. Makanya kalau kita lagi nonton sinetron atau nonton apa, dia bisa sambil WA kan? Sambil WA bisa, bukan berarti dia nggak tahu ceritanya, bisa tahu dia ceritanya, jalan cerita, tapi dia sambil WA. Wow, sambil lihat YouTube, Google bisa. Itulah kelebihan seorang wanita, luar biasa ya, wanita ya. Tuhan ciptakan kita yang luar biasa. Pria adalah single tasking. Harus akui itu. Hai kaum pria, akuilah itu. Ya, jangan sok 2, 3, 2 aja deh repot setengah mati. Apalagi 3, apalagi 4, nggak bisa ya. Otak kalian tuh diciptakan begitu, Tuhan ciptakan. Hanya bisa berkonsentrasi penuh mengerjakan satu urusan pada satu saat. Terus artinya kekuatan empati pria akan menurun ketika ia serius bekerja atau sedang melihat pertandingan olahraga favoritnya. Misalnya, contohnya, waktu baru menikah, saya belum terlalu belajar tentang arti perbedaan. Jadi Pak Per sedang persiapan di laptop, saya di dapur panggil, Pak, nggak nyaut, masih lembut, Pak, gitu ya. Naik lagi, Pak, agak naik lagi, itu udah mulai mi, sol. Pak, udah la. Itu akhirnya saya naik ke nada do titik atas.
Tahu tuh duduk di atas. Pa! Saya depan dia langsung. Hah, kaget ya. Mama manggil tadi. Dari tadi mama manggil papa nggak dengar. Ini masa penyesuaian ya. Dari tadi mama manggil papa nggak dengar. Tetangga sebelah aja denger loh. Saya nggak paham waktu itu. Ya. Ternyata pria kalau udah deket laptop persiapan atau nonton bola itu dia fokusnya cuma satu. Jadi ibu-ibu jangan merasa bahwa pria itu mencuekkan kita, bukan. Memang tuh otaknya diciptakan begitu. Asik dengan satu fokus doang, bener gak? Nggak bisa ganggu, dia lagi nonton bola ya. Jangan ganggu, Pak tolong jauh jaga anak ya. Sambil nonton bola nggak bisa, anak tuh bisa jatuh loh. Jangan coba-coba deh sambil nonton bola jaga anak. Atau melakukan sesuatu nggak bisa. Saya paham itu. Dan itu membuat saya tidak lagi menuntut dia untuk ngerti kayak saya, nggak bisa. Oh iya, saya langsung datang sentuh. Pak, makan yuk. Kan enak kan? Oh iya ya. Nah gitu. Itu bahasa ya. Jadi kadang-kadang jadi ribut hanya gara-gara kecil begitu. Ya, dulu awal-awal nikah sering nggak angkat telepon lah. Saya pikir, waduh ini kenapa saya telepon nggak diangkat ya? Saya mulai pikiran aneh-aneh gitu ya. Ya mungkin saya bingung gitu lah. Memang kadang-kadang dia melakukan sesuatu dia nggak lihat ini, nggak lihat handphone ya. Nah saya udah mengerti sekarang, nggak jawab, nggak apa, ya nggak apa-apa gitu loh. Pasti ada alasan mengapa. Jadi nggak jadi masalah ya. Lanjut ya. Level aman wanita terhadap suatu masalah lebih rendah sehingga ia akan lebih mudah panik. Ingat ya, itu mulai ada kelemahan ya. Jadi pria harus ngerti dikit lah. Kadang-kadang wanita waktu menghadapi masalah itu ya gampang panik. Panik ya. Karena kita tuh temperamennya ya, ada 4 temperamen yang Tuhan ciptakan ya menurut tim Lahaye ya, itu temperamen sanguin. Nah, rata-rata perempuan itu 60%, 80% rata-rata sanguin ya. Gampang panik gitu, seru gitu ya. Dan yang kedua itu ada flegmatik, cuek ya, itu kebanyakan pria juga ada cuek ya. Yang kedua itu kolerik ya, yang menggebu-gebu ya, menggebu-gebu gitu, dominan. Kadang-kadang memang ada sih wanita seperti ini tapi jarang ya, jarang banget. Ya Tuhan ciptakan memang kita kebanyakan sanguin dan melo ya, melankolik ya. Jadi 4 itu. Jadi kita nggak bisa dapat satu temperamen, biasanya gabungan, combine ya. Lebih dominan yang mana gitu. Jadi hal yang sifatnya sepele dalam logika pria dapat menjadi gunung yang besar dalam pikiran wanita. Benar nggak? Hanya gara-gara tukang sayur loh saudara kita bisa marah sepanjang hari. Bagi wanita pria ngapain atur kayak gitu, nih contoh misalnya. Hanya gara-gara anak mungkin mengalami masalah. Nah saya sekarang gak terlalu lagi banyak cerita ke bapak. Anak saya lagi gini loh di kelas apa. Karena bagi saya, bagi dia tuh itu kan gak terlalu, ngapain sih diseriuskan gitu loh. Saya juga udah mulai memahami ya, biarlah kita tangani sendiri. Gak perlu ceritakan kayak masalah yang besar banget. Ya. Kemarin saya sedang mengalami satu masalah nih, jadi malu ceritakan kelemahan. Jadi anak saya Shane kelas 6. Dia disuruh hafal, ya kadang-kadang hamba Tuhan malu ceritakan kelemahan, tapi saya mau cerita nih apa adanya ya. Shane itu disuruh menghafal 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Kamulah bangsa yang terpilih, iman rajani bangsa yang bla gitu ya, disuruh hafal ya. Terus hafal Shane, kecil mami, itu anak sekarang ya. Gampang mami, kecil mami, ayo mami bantu nih ya, hafal amin. Kecil mami, gampang mami, saya gampang mami. Aduh gimana sih Sen, ayo hafal, gak bisa. Tahu-tahu di kelas waktu maju gak hafal. Karena anggap sepele. Apa yang terjadi? Dihukum. Semua hafal, cuman Sen sendiri yang gak hafal. Anak siapa? Anak pendeta Pierre Tilar. Aduh. Oh Tuhan, saya bilang. Tapi saya rasa saya gak jadi masalah buat saya. Biar dia mengalami sebuah proses. Gak apa-apa saya bilang. Mami gak bela kamu. Kamu harus tulis 100 ayat itu di kertas ditulisnya. Udah berapa sayang? 20, mami capek katanya. Tulis sekarang. Nah saudara, kayak gitu-gitu saya tangani lah. Ya, saya gak mau cerita sama bapak, gampang pak. Beres lah itu biar dia proses, gak apa-apa saya bilang. Kita jangan malu, kita jangan menjadi orang yang menutup-nutupi kesalahan anak kita, gak apa-apa apa adanya, dia sedang diproses, biar aja gitu. Kalau anak kalem-kalem juga gak seru gitu, biar dibentuk Tuhan di sana, biar dia rasa tanggung jawab tuh gimana gitu, dia belajar tanggung jawab. Jadi hal-hal kayak gitu ya, kadang-kadang bagi pria mah udahlah gak usah dipikirkan ya.
Jadi hal-hal kecil jangan sampai dibesar-besarkan. Wanita lebih mementingkan proses dalam penyelesaian masalah. Dia senang banget proses. Dia lebih membutuhkan telinga untuk mendengarkan keluh kesah dan memahami masalah yang sedang dihadapi. Level aman pria lebih tinggi sehingga tidak mudah panik. Ini satu contoh nyata, saudara ya. Saya alami. Lagi tidur saya cerita dengan bapak. Saya cerita dengan bapak cerita lah, semua cerita lah tentang tukang sayur kayak macam-macam lah semua yang detail-detail yang sebenarnya nggak terlalu penting tapi butuh cerita ya, butuh ceritakan semua gitu loh. Ini kalau nggak diceritakan semua bahaya ya. Saya cerita terus kayak asik-asik cerita dengan serius, dia tenang dengar. Tiba-tiba saya mendengar suara yang merdu. Saya marah, itu awal-awal. Saya marah betul. Gimana sih ini, saya bilang gitu. Jadi ribut kan kita di tempat tidur. Gak ngerti, mama tuh capek loh, ini itu loh, ini papa tuh denger aja coba. Ribut. Ya, tapi itu dulu waktu masa penyesuaian. Sekarang enggak lah, ngapain? Dia bilang gini, mama soalnya kalau cerita mengandung gelombang apa? Gelombang beta katanya. Gelombang beta, keren suaranya katanya. Mendesak, ada bass-bassnya. Jadi mengandung gelombang beta. Beta apa? Beta ngantuk. Saya marah gak sekarang? Enggak lagi lah, ngapain marah. Oke, istirahat lah kan capek ya, banyak hal-hal ini. Oke Pak, nanti kita sambung lagi gak apa-apa. Karena sudah ngerti, pria itu kayak gitu modelnya. Dulu awal saya gak ngerti, kalau enggak kan berantem, sayang dong. Mau tidur harusnya pelukan sayang-sayangan ya. Sayang, rugi dong. Ya, itulah kesempatan kita untuk bertemu dengan pasangan kita bisa berpelukan, kita bisa saling sayang-sayang kan di tempat tidur, di mana lagi coba? Udah capek kerja, capek apa? Gunakanlah momen itu dengan indah. Ya, ya kita bisa saling pegangan tangan. Nih karena pas semua ada yang belum nikah, udah ya. Segera menyentuh pasangan kita, nggak apa-apa tuh. Kan ini Tuhan yang kasih sama kita. Jangan disia-siakanlah kesempatan itu. Sayang ya. Kita nggak tahu hidup kita kapan bersama dia. Jadi daripada ribut mendingan sayang-sayang. Jadi itu ya seringkali menjadi miss gara-gara itu. Di sekarang dia ngorok tidur ya nggak apa-apa, ngorok aja. Saya pun nggak terlalu marah lagi ya. Udah seneng cerita udah selesai gitu. Walaupun nggak ada solusinya. Ya memang wanita cerita tuh nggak ada solusi. Yang lebih banyak nggak ada solusi kok. Nggak ada solusi karena butuh dengar aja gitu loh. Hai pria-pria tolong berikan telingamu kepada istri-istrimu. Biarkan dia cerita sampai detail-detail. Ya, kalau ngorok ya ngerti, tapi kalau bisa sekali-sekali jangan ngorok, dengarkan baik-baik. Siapkan hatimu minum kopi dulu supaya nggak ngantuk ya. Nah, ada siklus tertentu dalam kehidupan pria untuk berdiam diri sejenak. Oke, ada. Jangan larang. Jangan larang. Saya sekarang tidak lagi melarang misalnya bapak tuh punya satu ruangan tersendiri ya. Ada ruangan, dia setting ruangan itu untuk nyaman banget ruangan itu ya. Studio kecil ya untuk dia bisa menikmati di situ kesendiriannya. Mungkin dia mau apa aja boleh, mau nonton, ada TV di situ. Mau apa aja, mau persiapan, mau doa. Enggak apa-apa. Karena pria itu butuh ruangan sendiri. Ada goa tersendiri yang tidak perlu diusik-usik sama istri. Istri sering kepo ya kadang-kadang ngapain Pak? Pak ngapain Pak? Lagi, itu. Kalau kita ngerem ya, biarkanlah dia melakukan hobinya. Dia mau main bulu tangkis, oke, tapi jangan sampai lupa istri gitu ya. Bulu tangkis daripada main tempat lain ya, mendingan olahraga ya. Hal-hal yang positif kita dukung lah, karena itulah dunia pria. Ya pria itu merasa menjadi orang menjadi dirinya sendiri. Jangan sampai dia menikah takut dia pulang, ya karena ada polisi di rumah. Ya, takut dia. Ya, pria membutuhkan ruangan sendiri, maka tunggu saja dengan sendirinya dia akan bercerita. Saat telah mendapatkan solusi dari masalah, tunggu aja. Dia akan cerita kok. Ya, biarkan dia punya dunia sendiri. Beda dengan kita kan? Kalau perempuan apa? Kalau nggak cerita bisa stres ya, cerita. Enak, serga. Kalau pria enggak, diam. Bersaat teduh. Ngapain? Kadang-kadang mungkin dia sambil main game mungkin boleh, nggak apa-apa. Sekali-sekali boleh lah. Tapi jangan sampai nggak tidur ya gara-gara main game ya main bola. Boleh lah, nggak apa-apa. Ya, kenapa sih dia menikah sama kita jadi kayak polisi? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kasian dong. Dia kan seorang sosok pribadi yang membutuhkan dirinya sendiri. Kayak kita ya perempuan, mau ke salon, mau pasang bulu mata, mau apa kan nggak apa-apa. Itu kan dunia kita. Tidak nggak apa-apa kan, yang penting positif gitu ya. Supaya nanti suami istri itu saling menghargai satu dengan yang lain ya, komunikasi lancar. Oke, lanjut.
Berbeda dengan wanita yang terus merasa resah jika belum menceritakan sesuatu. Waduh, dia bisa stres ya. Karena itulah jangan paksa pria untuk menceritakan masalahnya. Belum nyampe ke rumah, baru mobilnya kedengaran, langsung disambut sama istri. Tadi gimana? Tolong cerita dong. Aduh, cepat dong. Gimana tadi rapatnya gimana? Gitu ya. Janganlah. Itu saya dulu. Penasaran banget, cepat dong Pak, cerita dong Pak. Aduh dong Pak, cerita dong. Ada apa tadi, cerita dong gitu. Nanti mah belum nyampe aja. Nah itu dulu waktu masa penyesuaian. Sekarang enggak lah, enggak ditanya juga. Malah saya tanya nanti cerita sendiri. Ya, nyaman rasanya laki-laki itu bisa menceritakan sendiri. Karena dia istri itu tidak hanya sebagai istri tapi sahabat ya. Sahabat tempat kita bercerita tanpa ada rasa curiga. Itulah pasangannya. Lanjut. Wanita tidak pernah menghitung kebaikan sedangkan pria menghitung. Ini kelemahan wanita. Nih kalau suami kita terlambat menjemput kita, contoh ya. Contoh kita kemana-mana. Papa gimana sih kok terlambat jemput ini gimana? Prianya bilang gini, kan karena gini mah jemput gini macet segala macam ini. Kan papa dulu juga jemput mama, dulu juga jemput. Kita nggak pusing dengan kebaikan suami kita yang dulu. Kita malah ribut hanya gara terlambat jemput. Itu saya dulu. Tapi sekarang enggak ya, udah lewat masa penyesuaian. Jadi ingatlah kebaikan suami kita. Kita kadang-kadang suka lupa ya, itu membuat kita gampang banget mengeluarkan kata-kata yang pedas buat suami kita. Ya, oke. Sedangkan wanita akan merasa diabaikan mengingat hal baik lainnya diabaikan. Maka wanita harus berhati-hati dalam perkataannya. Nah, ini teguran untuk wanita ya, untuk saya nih. Berhati-hatilah ucapan karena tanpa disadari ucapan pedas dan ucapan wanita seringkali melukai harga diri seorang pria. Ya, janganlah hanya gara-gara sepele terlambat jemput kita ceritakan gitu ya, janganlah. Jaga. Karena dia suami kita, dia orang yang kita cintai. Siapa lagi yang menghargai dia kalau bukan kita, istrinya. Betul? Orang lain boleh menghina suami kita, tapi kitalah orang yang paling menghargai suami kita. Kita ada di baris depan untuk suami kita. Dia gagal dalam hal apa orang ngomongin kita orang yang paling mengerti suami kita. Sehingga jangan sampai kita tambah-tambah lagi, itu menjadi neraka dalam rumah tangga. Sedih banget ya. Oleh sebab itu ingatlah kebaikan dia. Dia mungkin gagal saat ini. Kamu sih, mulai ya. Kan aku udah bilang jangan ya gitu ya. Padahal kan ya enggak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang bisa gagal, kadang-kadang bisa berhasil. Kan itulah manusia ya. Sehingga kita ingatlah kebaikan dia. Sehingga kata-kata kita jangan sampai kata-kata yang merendahkan dia. Ya, kata-kata yang menghina dia. Karena itu sangat melukai ya. Dan tidak baik untuk sebuah pasangan suami istri. Lanjut. Ketika wanita sedang ada kegalauan, semua informasi yang dia terima akan terus berputar-putar di kepalanya. Wanita akan melakukan rewind informasi berulang-ulang. Makanya kalau lagi galau, ya jangan cari-cari informasi yang gak jelas. Buka YouTube sana sini, ya cari orang sana sini. Carilah orang yang bisa menolong kita, sahabat yang kita rasa dia orang yang sangat rohani ya. Dari segi itu, jadi sebagai teman curhat, maka bercerita kepada orang lain yang bisa membantu, mengklasifikasikan. Jadi gak gampang terpengaruh. Ya kita mungkin belajar untuk mengerem ya, kalau ada satu masalah yang kita nggak bisa cerita dengan suami kita dulu belum. Terus kita rasanya gimana gitu butuhnya, carilah orang yang kira-kira ya menjadi orang yang kita anggap orang tua rohani kita, kakak rohani kita, atau teman yang kita anggap oke ya, yang bisa menolong kita. Jangan sampai tambah-tambah, nah itu membuat masalah ya, komunikasi jadi nggak lancar. Pria seringkali tidak memahami hal ini. Pria terus memikirkan solusi atau masalah yang diceritakan pada mereka. Hal ini membuat mereka lupa memberi empati karena sibuk memikirkan tanggapan dan jawaban. Nah, belakangan ini kasus nyata ya. Di jemaat kami ada yang mau menikah. Desember nanti itu pas guru sekolah minggu anak rohani saya. Dia mau menikah, udah siap semua. Dia mengalami kena tipu. Dia sudah DP 20 juta ya untuk itunya. Weddingnya itu dia di pameran ya, pameran itu kan suka diskon ya. Ternyata itu nak tipu dia nangis ya, dia peluk saya peluk dia nangis gitu ya. Terus pas calonnya juga dia bukan orang yang kaya amat gitu, dia berjuang berdua gitu. Jadi bagi dia itu, waduh itu sesuatu pukulan yang sangat berat sekali, saya ngerti ya. Pasangannya juga marah. Terus saya panggil, saya bilang ayo duduk bersama. Jangan sampai gara-gara masalah ini hubungan kalian jadi rusak karena saling menyalahkan satu dengan yang lain.
jaga hatimu ya. Saya panggil juga calonnya, saya panggil juga dia, dan ingat yang paling penting adalah cinta kalian berdua lebih di atas segala-galanya. Saya coba mengembalikan itu prinsip ya. Prinsip itu walaupun harus diselesaikan dengan baik, jangan sampai waktu kalian tuh habis hanya untuk marah-marah, kecewa, stres ya, enggak. Ingat itu. Saya barusan telepon tadi ya. Ya Semu tolong doakan ya, udah mulai reda ya, udah mulai enak gitu. Saya juga telepon calon suaminya kemarin di gereja, gimana kabar? Saya panggil dia sebentar ya, sebelum dia masuk gereja saya ngomong sedikit. Ingat ya, saya bilang, hubungan cinta kalian tuh di atas segala-galanya. Jangan sampai gara-gara ini kalian jadi kacau hubungan kalian. Ya Semu, terima kasih nasihatnya. Awal-awal kan untung dia cerita ya, curhat sama saya ya. Jadi kadang-kadang ada masalah-masalah kecil dalam rumah tangga itu menjadi rusak komunikasi kita dengan pasangan kita. Ya, hati-hati, komunikasi kita jadi nggak lancar, akhirnya malah kita jadi ribut, kita malah jadi hal-hal yang prinsip akhirnya terganggu. Padahal kan prinsip dalam rumah tangga adalah bagaimana cinta yang ada di hati kita pelihara terus sampai tua. Amin. Dipelihara dong, masa tetangga yang pelihara? Pelihara dong, kita yang pelihara, kita yang nikah kok. Masa anak yang pelihara, masa pendeta yang pelihara, masa tetangga yang pelihara, yang nikah siapa? Yang kita, yang pelihara ya kita, yang pelihara. Siramin ya, seperti memelihara tumbuhan ya. Oke, wanita mempunyai kemampuan menangkap makna lebih tinggi daripada pria. Jadi sebaliknya jika ingin mengungkapkan sesuatu pada pria, gunakan kalimat yang langsung menyatakan pada maksud sebenarnya. Jangan diputer-puter. Karena pria itu kayak kerbau nggak ngerti, kita berandai-andai gitu ya. Kadang-kadang lucu ya, kita udah ngomong ini pun dia nggak ngerti maksudnya. Itu waktu pacaran tuh seringkali kita miss ya, miss banget ya. Waktu pacaran dulu saya ketawa-ketawa, ingat-ingat dulu ya. Misalnya mau ajak makan, udah makan belum? Udah, padahal belum makan gitu pura-pura ya. Maksudnya tuh supaya dia tuh ngerti kita lagi lapar, nggak bisa. Pria itu harus ngomong nih. Contoh, waktu itu kami sekeluarga mau pergi makan ya. Terus mau pergi makan di mana? Saya maunya di sini, di restoran A gitu ya. Saya tahu saya mau A, tapi saya pengen Pak Pierre ini ngerti saya mau di A, tapi tanpa saya omong gitu loh. Dia dasar kerbau yang nggak ngerti ya. Anak saya ini, oh ya saya diam. Terserah saya bilang, terserah. Padahal saya lagi marah ya, terserah gitu. Oh terserah kalau gitu Bapak pilih ini ya. Muka saya udah nggak enak, tapi dia nggak ngerti sama sekali kalau saya lagi marah. Diem. Bagi Pak Pierre itu saya nggak marah gitu, padahal saya lagi marah nih, diem. Terus sekarang saya nggak mau gitu lagi, ibu-ibu rugi. Kalau saya marah saya bilang, Pak, Mama lagi marah. Saya bilang rugi, karena saya pernah diem-diem. Dia nggak ngerti juga. Dia pikir saya lagi manis di rumah, nggak cerewet ya. Ternyata saya lagi marah ternyata. Padahal saya pengen dia tahu saya lagi marah, dia nggak tahu sama sekali. Ya itulah kayak kerbau ya, bagaikan kerbau, benar. Jadi akhirnya sekarang sorry aja saya bilang, habisin waktu tenaga Mama, diem-dieman, enak-enak aja. Sementara dia nggak tahu saya lagi marah. Saya bilang, Mama lagi marah ya Pak ya? Oh lagi marah ya? Marah apa? Marah apa? Nah ingat rugi, wanita-wanita istri-istri rugi kalau kita diem-dieman. Nggak bisa, dia bukan paranormal, nggak ngerti kita lagi marah. Udah nikah 20 tahun, 22 tahun juga nggak ngerti kalau lagi marah. Harus bilang, Mama lagi marah. Oh lagi marah, baru dia tahu. Kan sayang, waktu kita terkuras hanya mikirkan itu kan, bener nggak? Gue bilang terus terang ngomong marah, ya. Nah, pria akan sulit menemukan maksud lain dari perkataan diucapkan wanita. Nah, nih contoh terakhir nih ya. Contoh nih ketika wanita bertanya kepada pria, kamu sudah lapar? Pak, udah lapar belum? Contoh ya. Terus pria akan menjawab, jika belum ia akan menjawab belum. Jujur ya, belum. Tahu nggak maksudnya apa nih? Maksudnya itu wanita tuh mau ngomong, saya nih mau lapar, mau makan, tapi nggak ngomong langsung. Pria mengerti, bukan paranormal, rugi sendiri. Yang lapar siapa? Kita kan akhirnya ngomong terus terang, Pak, Mama lapar, makan yuk. Susah amat, kan harus muter-muter. Nah itu kadang-kadang membuat miss ya. Karena pria itu sampai kapanpun memang tidak akan bisa memahami wanita, ada beda-bedanya ya. Nah bahasa perasaan dianugerahkan kepada wanita, bahasa logika yang dianugerahkan kepada
Pria yang memberikan kecenderungan yang berbeda dalam komunikasi antar jenis ya. Pria senang dipercaya sedangkan wanita suka diperhatikan. Jadi kalau pria-pria sedang bekerja di sana, kasihlah kepercayaan dia. Percayalah. Jangan curiga. Jangan-jangan. Pak, udah makan belum? Makan dengan siapa? Makan apa? Di mana? Aduh, banyak kali pertanyaannya ya. Nggak apa-apa, kasihlah kepercayaan. Kita yakin dan percaya suami-suami kita dimanapun berada dijaga oleh Tuhan. Mereka menjadi suami yang takut Tuhan. Amin. Ya. Siapa sih kita mampu menjaga dia? Nggak mungkin ya. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi jangan enggak perhatian lah sama istrinya. Walaupun udah tua, udah lama menikah, tetaplah wanita tuh sangat senang diperhatikan. Hai suami-suami yang ganteng-ganteng di sini. Tolong perhatikanlah istrimu ya, kecil-kecil lah. Misalnya pujian, kasih pujian, apa kek, apa. Kalau bunga agak lucu ya, agak lebay ya. Bunga kan kayaknya gimana, gak usah bunga deh, bunga bang aja ya. Bunga mah mati langsung ya. Apa kek, apalah gitu ya. Tapi jangan dipaksa untuk ini ya, untuk apa ya, perhatian tuh gak harus barang lah. Gak harus barang kok perhatian. Lihatlah misalnya dia lagi masak enak, pujilah. Aduh masakan mama enak banget ya. Gak apa-apa, pelit amat sih memuji, aneh ya. Untuk istri sendiri pelit, pujilah, gak apa-apa, kecil. Misalnya hari ini, pakaian mama bagus ya hari ini, cocok banget gitu ya. Tapi jangan apa ya, jangan pura-pura gitu yang apa adanya. Kan ada waktu tertentu mungkin istri kita lagi dandan gimana gitu ya. Gak apa-apa, kalau malu dengar anak ya di kamar lah dipuji gitu ya. Wah hari ini luar biasa ya. Karena wanita itu pada dasarnya senang diperhatikan. Ya, kalau pria tuh senang banget dipercaya gitu ya. Jadi itu, jangan sampai pelit-pelit memuji pasangannya ya. Halo, coba perhatikan lu pasangannya. Coba perhatikan lu. Kamu cantik dari ini coba. Lama kali nggak muji ya. Coba dulu yang ada pasangan, lihat. Ya, kamu cantik dari ini ya, yuk. Udah lama lo nggak puji pasangannya lo, udah lama banget lo. Aduh. Jadi yang ada pasangannya tentunya ya. Enggak apa-apa, itu energi khusus, simple. Kecil banget, tapi itu punya energi khusus buat seorang wanita, beneran, serius. Ya enggak tahu kenapa ya wanita tuh paling seneng ya gitu ya. Kayaknya ada sesuatu yang membuat semangat gitu ya menjalani hidup ini ya. Kalau pasangannya memperhatikannya. Ya memang pria mau tak mau wanita tuh cenderung banyak bicara daripada laki-laki ya. Ya begitulah kita wanita ya. Kosakatanya tuh banyak banget gitu ya dibandingkan laki-laki ya. Itu kodratnya dari sana. Malah saya kalau ada pria yang wanita yang diam nggak ngomong, hati-hati loh ya. Kayak bom waktu nanti tiba-tiba dia langsung stres, langsung stroke nanti. Karena memang harus ngomong ya. Mungkin ya ada yang pendiam memang, tapi adalah ngomongnya, nggak mungkin nggak ngomong. Adakah istri-istri yang di rumah tuh diem aja gitu ya, kayak robot dong. Ngomonglah, ya. Dia takut ngomong sama suaminya, baru ngomong suaminya udah bete liatnya. Kasian lah, akhirnya dia harus curhat sama orang lain, tetangganya. Janganlah, usahakan istri kita curhat sama kita. Amin. Jangan curhat sama orang lain dong, ketahuan deh rahasia keluarga. Kalau bisa jangan ya. Kita punya rahasia yang nggak boleh orang lain tahu, hanya kita berdua yang tahu. Cerita, walaupun nggak ada solusi nggak apa-apa, cerita aja, enak rasanya kalau cerita ya. Ya cenderung, ya ini saya singkat ya, to the point. Kalau laki-laki itu to the point aja ya, to the point ya. Contoh kalau mau ke mall nih, Pak temenin mama ya, mau beli sepatu. Ini contoh nyata ya. Oke, tapi waktu pergi ke sepatu itu ya, sering ini sepatu ya, saya ntar ini mampir dulu. Kedua sepatu, ntar dulu sambil-sambil lah cuci mata. Nanti bisa-bisa ujungnya sepatu gak beli loh. Bener ibu-ibu ya, aduh ini ibu-ibu luar biasa ya. Aduh bapak tuh harus sabar ya, sepatu loh tujuannya. Iya betul sepatu, tapi kan sambil-sambil boleh lah, masa gak boleh. Nah pria-pria kasih izin lah gak apa-apa ya. Itulah wanita suka proses ya. Dah sampai ke sepatu, ini cocok gak Pak? Yang mana cocok, ini atau ini? Ini, enggak Pak ini lebih bagus. Kenapa minta pendapat ya? Cuman karena nggak tahu lah, apakah ibu-ibu begitu tuh saya bilang kalau beli sepatu ini cocok nggak Pak dua gitu. Kayaknya bagus yang ini deh Mak katanya. Tapi cocok yang ini loh Pak. Ya terserah Mama lah mau yang mana. Tapi yang mana yang bagus menurut Papa? Yang ini. Tapi ini yang bagus. Aduh jadi ribut deh gara-gara sepatu.
Nah, tapi itu sebuah proses yang indah bagi saya. Ya, sebuah proses yang unik gitu ya. Aduh, ini pria wanita yang bedanya di situ ya. Nah, enggak apa-apa. Jadikanlah itu sebuah proses dinamika sebuah rumah tangga yang unik gitu, yang indah gitu ya. Nggak usah takut untuk beda pendapat, nggak apa-apa. Justru itulah indahnya dalam sebuah rumah tangga ya. Nah, oke. Nah, saya singkat aja ya. Nih udah oke, nggak usah. Membicarakan hal yang seringkali membicarakan hal-hal yang lainnya yang dianggap berkaitan. Oke, sudah tadi saya jelaskan banyak hal ya. Berbeda dengan perempuan yang seringkali menganggap satu hal dengan hal yang lainnya. Oke, ini supaya waktunya tidak terlalu banyak. Sebuah perbedaan akan sangat sulit dipahami jika tidak dipelajari dengan baik oleh perempuan maupun laki-laki dalam menjalin komunikasi. Suka suka salah paham. Padahal enggak begitu maksudnya, betul? Enggak begitu maksudnya. Kita selalu habis energi ribut hanya gara-gara itu, sayang banget gitu ya. Sayang banget, energi itu kita terkuras untuk emosi, berantem, ngapain gitu loh. Sayang waktu kita tuh enggak lama di dunia ini. Kita enggak tahu kapan dipanggil Tuhan pasangan kita. Mumpung masih ada, mari kita sayang-sayang ya, kecilkanlah sehingga ada seninya. Waktu kita mengerti perbedaan laki dan perempuan, kita jadi nggak nuntut dia kayak kita, enggak. Pria juga nggak nuntut kayak dia, enggak. Karena pribadi kita tuh punya pribadi yang unik yang Tuhan ciptakan. Yang penting karakter kita terus berubah semakin indah. Itu paling penting ya, karakter. Mungkin dulu kita ngomongnya pedes gitu ya. Jangan lagi pedas. Mungkin kita suka ngomongnya gimana, mulai berubah. Ya, minta kasih Kristus memenuhi hati kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang indah dalam rumah tangga. Amin. Sehingga nggak ada miss ya. Kita juga nggak mampu kok. Kita manusia biasa penuh dengan kelemahan. Nggak ada suami sempurna, nggak ada istri sempurna. Enggak. Kita punya banyak-banyak kelemahan. Tapi kita mau belajar gitu loh. Mau diubahkan oleh kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati kita. Nggak ada yang nggak bisa kok. Banyak pelayanan kami itu kayak masalah menyelesaikan benang kusut, nggak tahu tariknya di mana, kusut banget. Kayaknya kalau tarik ini bisa tambah kusut, tapi itu pun bisa Tuhan selesaikan. Saya nangis loh kadang-kadang lihat itu, ya rumah tangga yang ruwetnya sudah berantem tinggal cerai ya, udah berantem udah kayak apa main pukul-pukulan dan rasanya tuh nggak ada harapan lagi. Tapi kami datang bertelut memohon kepada Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan rumah tangga ini. Yes, bisa dipulihkan. Saya sampai rasanya kalau ngelihat dia tuh rasanya tuh nggak apa ya, rasa mimpi ngelihat mereka tuh begitu indah lagi, begitu baik lagi. Ya, karena apa? Karena ada kasih Kristus ya dalam hati kita, itu yang memampukan kita. Ya, oke. Jadi mengingat adanya komunikasi yang baik sangatlah penting dalam suatu hubungan. Komunikasi akan berjalan efektif jika perempuan dan laki-laki berbicara dengan gaya bahasa, dengan saling memahami satu sama lain sehingga pesan dapat tersampaikan dengan jelas. Jadi saling memahami itu penting, jangan sampai ada miss. Habis ya, sehingga kita sebagai suami istri berapapun umur pernikahan kita itu pun tidak menjamin. Ya, tidak menjamin. Yang menjamin adalah pada waktu kita membuka hati kita mau belajar terus dikoreksi oleh firman Tuhan. Kayak sekarang ya, saya pun ngomong pun saya pun belajar. Kayaknya tuh khotbah ke saya juga gitu ya. Ya firman Tuhan ke saya juga supaya saya juga semakin indah ya, semakin tua umur kita, semakin baik ya kita perlakuan kita, cara bicara kita juga semakin baik. Kita semakin memahami pasangan kita, kan indah. Jadi kakek sampai kakek nenek kita tetap mesra, tetap berdua bersama-sama. Aduh, indah banget ya. Itu yang Tuhan inginkan. Pada waktu suami istri itu indah akan melahirkan generasi-generasi yang indah. Terus generasi yang indah, terus generasi yang indah. Karena suami istri yang kuat akan melahirkan gereja yang kuat. Gereja yang kuat akan melahirkan pasangan suami istri yang kuat. Amin. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih, puji Tuhan. Kita sudah memahami ya tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Sekarang kita akan masuk di dalam materi saya. Apakah nyambung di belakang? Baik. Mungkin wifi-nya belum aktif kali ya di gadgetnya. Sudah ya, tapi dia sini belum nangkap ya, kenapa ya?
pisau. Untuk yang di iPad wifi-nya udah aktif ya? Aktif ya. Apakah nyambung dengan wifi GKC di sini atau beda? Mesti mulmet ya, mulmetnya nggak keluar di sini. Oke, kalau begitu nggak apa-apa, di pointernya bisa colok di konverternya aja kali ya, jadi saya pakai ini juga. Colok di konverter saya aja, ya receivernya. Lalu tolong ditekan presentationnya, yang gambar play. Iya, oke, baik. Saya akan memulai dengan kita membacakan. Oh, nggak bisa ya. Oh, bisa diklik dari sana aja kali ya. Oke. Disentuh aja layarnya, nggak apa-apa. Iya, mari kita baca ya. Matius 5 ayat 37 ya. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, firman Tuhan ini nyata ya dan benar. Ya, ya, tidak, ya tidak. Tapi bagaimana untuk berkata ya dan bagaimana untuk berkata tidak. Nah, ini namanya seni. Kebenaran itu tidak boleh diselewengkan, betul nggak? Tetapi bagaimana untuk memperkatakan kebenaran itu, baik ada dalam hati kita, kemauan kita, keinginan kita, itu penting untuk kita bangun di dalam kehidupan kita ya. Baik, berikut. Ya, ini udah bisa ya, dikontrol dari sini. Terima kasih. Mari kita baca bersama-sama yuk, 1, 2, 3. Komunikasi adalah kunci untuk menghadapi pintu persoalan yang merusak. Ya, jadi baik itu esensi persoalan, penyebab persoalan, itu merupakan sebuah pintu bagi kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang merusak hati, merusak pikiran, merusak pernikahan. Ya, contohnya anak kita yang bermasalah, contoh tetangga kita yang bermasalah, contoh istri yang bermasalah, suami yang bermasalah, sakit mungkin yang gak ketahuan, ada orang yang tiba-tiba mengidap autoimun, ada orang yang tiba-tiba darah tinggi, kolesterol tinggi tapi gak pernah diperiksa, lalu mengubah karakternya, mengubah sifatnya menjadi marah-marah, menjadi agak kasar dan lain sebagainya. Nah, ini perlu untuk diselesaikan dalam sebuah komunikasi yang baik agar persoalan sumber masalahnya itu dapat diselesaikan. Banyak orang kan tidak menyelesaikan sumber masalah seperti minum painkiller ya. Minum obat painkiller itu penghilang rasa sakit aja, tapi penyakitnya nggak pernah diselesaikan. Nah, ini yang seringkali menjadi momok yang bermasalah dalam kehidupan pasangan suami istri, bahkan sampai memutih rambut. Nah, komunikasi adalah kunci untuk menghadapi pintu perasaan yang tertutup. Ya, perasaan senang, perasaan tidak senang, perasaan bersalah. Kadang-kala kita punya perasaan-perasaan yang gak bisa kita ungkapkan. Wanita apalagi ya. Aduh, kalau aku ungkapkan gak enak nanti gimana menurut dia gitu kan ya. Misalnya kita mau mengungkapkan tentang mertua kita misalnya. Biasa para istri kan yang seringkali bermasalah dengan mertua, betul gak? Mertua perempuan ya kan. Kalau aku ungkapkan ini ya yang gak enak, nanti suamiku gimana? Itu kan mama suamiku. Nanti suamiku bilang lagi, kamu itu kan mamaku sama kayak mamamu. Kamu sayang aku gak sih? Masa gitu aja kamu protes? Nah, ini kadang-kala menjadi masalah sehingga mungkin dipendam ya kan? Menjadi sebuah luka di dalam begitu loh. Apalagi mungkin mertuanya itu, mungkin di sini ada yang sudah jadi mertua yang mungkin melihat menantu perempuannya sebagai saingan.
Ya kan? Kenapa saingan? Wah, karena menantu perempuan ini merebut anak laki-lakiku misalnya. Dulu anak laki-lakiku setiap hari telepon aku. Waktu menikah, nggak pernah telepon lagi. Ini gara-gara menantuku perempuan. Sehingga terjadilah perang dunia ketiga. Yang seringkali terjadi antara mertua dan menantu perempuan. Mertua perempuan dan menantu perempuan. Dulu waktu kita baru menikah, kita pun bermasalah dengan mertua kita. Dan kita menganggap mertua kita itu kejam dan keji, betul nggak? Tapi setelah kita jadi mertua, kita menganggap sah-sah aja kok, begitu ya. Tapi mengapa waktu kita masih muda kita nggak merasa itu sah-sah aja orang tua seperti itu? Karena bapak ibu, khususnya ibu-ibu juga suatu saat akan jadi mertua. Di mana akan bertemu dengan menantu perempuan yang acap kali merebut anak laki-laki kita. Dalam tanda petik merebut, ya kan? Karena itu sudah menjadi suami istri, sudah menjadi satu. Nah, berikut Bapak Ibu, komunikasi adalah kunci untuk menghadapi pintu rahasia yang tersimpan. Kesalahan yang tersembunyi, dosa yang tersembunyi, kekurangan yang tersembunyi harus dikomunikasikan. Kadang-kala ada dosa, ada kekurangan dan kelemahan yang disembunyikan menyebabkan hubungan ini seperti ada rahasia-rahasiaan. Hubungan suami istri sepertinya kamu kok menyimpan sesuatu ya. Nah, ini kan berbahaya. Dengan adanya komunikasi yang baik, seni mengungkapkan isi hati, maka masalah-masalah yang namanya rahasia itu akan dapat diselesaikan dengan baik. Berikut, komunikasi adalah kunci untuk menghadapi pintu keinginan. Wah, ini dia nih, yang tersembunyi. Ingin disayang, ingin diperhatikan, ingin dimengerti, ingin memiliki sesuatu misalnya, ya kan? Ada istri yang kalau ingin sesuatu merasa berdosa. Kalau aku minta sama suamiku, enggak tapi gimana caranya, aku kan kepengen banget. Aku pengen banget beli panci itu, aku pengen banget beli microwave itu, aku pengen banget beli kulkas 2 pintu. Aduh, tapi kalau aku tanya, Pak beli kulkas 2 pintu, nanti mungkin suamiku ngomong, beli lemari 2 pintu aja, ngapain kulkas 2 pintu, yang kayak lemari gitu maksudnya kan. Nah, bagaimana kita mengungkapkan keinginan kita? Bagaimana mengungkapkan ingin disayang? Bagaimana ingin diperhatikan? Kalau istri saya, ya kalau saya lagi bantu-bantu di rumah, misalnya nyapu, ngepel, lalu kemudian keringat, itu istri saya bilang papa seksi. Kalau dia bilang seksi, itu sudah kode yang bagus. Berarti dia ingin disayang. Karena dia tahu saya sayang dia dengan cara sapu, ngepel, bantu-bantu. Kalau hari Senin kan saya gak perlu ke kantor gereja ya. Hari off buat hamba Tuhan. Bantu-bantu sebisanya. Istri senang gitu. Kadangkala saya bantu dia juga, tapi kadangkala dia bilang, kok bantu itu sih? Misalnya saya cuci mobil. Ini saya lagi bersihin mobil, ini bantu-bantu loh. Nah itu kan mobil papa yang bawa. Tapi saya suka bercandain sama istri saya, ini kan mobil punya mama. Lo kok bisa? Iya kan namanya nama mama. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang memang bisa kita lakukan dalam hidup kita untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan. Ingin disayang, ingin diperhatikan, ingin dimengerti, ingin memiliki sesuatu. Komunikasi. Seni mengungkapkan isi hati. Termasuk mungkin ketika sang suami merindukan sesuatu nanti malam. Tahu merindukan sesuatu nanti malam? Apa itu? Iya kan? Pak, kita kan udah tua, Pak. Iya, merindukan sesuatu kan tidak harus selalu seks. Bisa aja peluk-pelukan. Iya kan? Bisa aja bermesraan duduk bareng, menengok pemandangan yang indah. Bisa saja kan kita pangku-pangkuan, kan begitu. Sayang-sayangan walaupun udah tua kan tidak selalu harus berujung pada seks, betul nggak? Tapi bagaimana kita bisa mengungkapkannya? Sang wanita pengen disayang. Disayang yang belum tentu seks, disayang. Disayang itu dibelai, jangan sampai jablay, jarang dibelai. Lalu istri kok tiba-tiba lagi hobi lagu baru. Bang Toi, mengapa tak pulang-pulang, anakmu memanggil nama. Anak atau istri, tapi itu sesuatu yang dinyanyikan, berarti sebenarnya ada sesuatu kan. Karena istri pengen dibelai.
Soalnya suaminya belainya belai motor melulu, belai mobilnya melulu, betul nggak ya? Apalagi baru dibeli, belai laptopnya, itu disentuh dengan luar biasa, membelai hobinya. Tapi istri jablay, jarang dibelai. Kadang-kala istri sudah kode, nasinya dingin nih, nasinya dingin. Maksudnya istrinya udah dingin, jarang dibelai gitu ya. Ngomong nasi dingin, tapi itu udah tengah malam maksudnya, bukan waktunya makan. Nah, persoalannya kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu 1, 2, 3. Persoalannya sering terletak pada cara mengungkapkan dan menyampaikannya. Menyampaikannya seperti tadi kata istri saya, sesuatu yang gak jelas atau terlalu jelas juga masalah. Terlalu jelas itu to the point. Tembak langsung, masalah juga. Tapi muter-muter juga bikin masalah, ambigu. Terlalu banyak maknanya sehingga bingung, betul nggak Bapak Ibu ya kan? Muter, ujung-ujungnya poinnya nggak ada. Dia nggak enak untuk menyampaikannya. Nah Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan Yohanes 8 ayat 7 ya. Yuk kita baca sama-sama. Ibu-ibu baca deh, 1, 2, 3. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini perkataan Yesus ketika saat-saat yang sangat krusial loh. Saat krusial itu di mana orang-orang Yahudi mau menjebak Yesus, menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu kemudian hukumnya hari itu adalah dirajam. Itu hukum sah. Itu sangat intens sekali. Sudah batu di tangan siap membawa kepada Yesus. Aduh, Yesus bilang apa? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lemparkan. Yesus gak sebut nama orang loh. Simon atau James, kalau kamu memang betul-betul gak berdosa silakan lempar. Ya dilempar. Yesus pakai kata umum. Siapa di antara kamu, jamak. Kamu mungkin di situ ada 20 orang. Sehingga 20 orang ini masing-masing tidak merasa tertuduh. Coba kalau Yesus bilang, Simon atau Petrus, siapalah namanya, nama-nama orang Yahudi hari itu kan. Disebutkan nama pribadi. Kalau kamu memang gak berdosa silakan lempar. Ya dilempar. Tapi siapakah di antara kamu yang tidak berdosa? Cara komunikasi Yesus menenangkan situasi yang sedang panas. Keren banget ya. Silakan lebih dahulu. Gak ada yang berani. Jadi komunikasi itu sangat penting. Dan ternyata tembok China itu dibobol itu karena komunikasi. Karena cara berbicara seseorang di luar tembok itu membuat itu penjahat bisa masuk ke dalam tembok China yang besar itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dari skema komunikasi ya. Jadi ada orang yang memberikan informasi, lalu pesan beritanya harus jelas, cara alatnya apa, pakai mulut, pakai WA, atau pakai alis, gini, alis atau mata, atau pakai apa, atau pakai bahasa tubuh, ya kan? Ini alat ini penting juga. Kadang-kala contoh Bapak Ibu lagi WA, kalimat tanya itu bisa menjadi kalimat perintah kalau WA, betul nggak? Jadi WA itu bisa multi interpretation, bisa banyak sekali. Contoh misalnya gini, kamu hari ini mau makan babi nggak? Itu orang bisa salah ngerti loh. Makan lalu dikasih titik babi. Waduh, dia ngomong saya babi, menyinggung nih misalnya kayak gitu kan. Jadi WA itu mesti lengkap dan hati-hati. Harus ada kata tolong, mohon, boleh kagak. Karena nanti menjadi kalimat perintah. Dan beritanya itu bisa ditafsirkan sesuai dengan perasaannya orang yang membaca. Kalau orang yang membaca atau istri yang baca lagi kesel sama suaminya, artinya bisa negatif loh. Kalau suami yang lagi kesel baca WA istri, apalagi pakai kata-kata singkat masa kini, bisa kesel loh. Jadi harus hati-hati. Alat ini penting. Lalu kemudian ada pendengarnya. Pendengarnya itu istri atau suami. Lalu respon. Nah seringkali terjadi masalah karena pesan dan berita dan cara ini yang tidak benar. Sehingga membuat suami atau istri tidak mendapatkan makna yang benar.
malah menjadi negatif. Jadi akhirnya tidak ada feedback yang tepat. Orang sang suami yang menyampaikan merasa tidak didengarkan, istri yang menyampaikan merasa tidak didengarkan, komunikasi menjadi rusak. Nah, oleh sebab itu kita lihat Kolose 4 ayat 6 berkata apa? Mari kita baca Bapak-bapak. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata kita itu harus punya kasih, muatan cinta, ya, tidak boleh hambar, sehingga kita tahu bagaimana memberi jawab. Jadi bagaimana kita melakukannya? Nah, kita tahu bersama bahwa ada verbal dan non verbal dalam komunikasi, ya kan? Ada verbal tidak langsung, ada verbal langsung. Non verbal ya pakai tulisan, sekarang pakai WA, ada bahasa isyarat, bahasa tubuh, bahasa batin dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana kita berbicara secara verbal dengan mulut kita ini, berkata-kata. Tidak langsung, kadangkala kita perlu menyampaikan sesuatu yang tidak langsung di saat-saat yang genting misalnya. Kepada siapakah kita menyampaikan itu? Kepada pribadi yang belum sanggup menerima semua informasi dari pasangan. Kepada pribadi yang super sensitif. Kalau kita tahu istri kita lagi sensitif, lagi period, lagi datang bulan. Nah, tolong sampaikan pesan ini dengan hati-hati, dengan cara yang tidak langsung. Kalau kita tahu suami kita lagi stres, penghasilan lagi berkurang, dia ada gejala mau di PHK, iya kan? Lalu bonus belum turun. Kalau dagang di toko, tokonya hari itu nggak ada pelanggan. Tolong Anda ingin menyampaikan sesuatu, mau beli kulkas buka 2 pintu, hai istri, tunggu dulu. Iya, jangankan kulkas 2 pintu, iya kan? Laci 2 pintu aja belum tentu mau dibeli. Dia dengar Anda, dia akan marah. Jadi perlu ada cara-cara kita menyampaikan sesuatu yang tidak langsung. Nah, saya kasih contoh caranya. Menggunakan prinsip-prinsip hidup yang bersifat mutlak atau fakta-fakta yang tak terbantahkan oleh firman Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 26 sampai 27. Itu kan istri, hai suami-suami, hai istri-istri, kasihlah istrimu dan seterusnya, tidak boleh bercerai dan seterusnya. Jadi kita harus menyampaikan begini. Misalnya ya, ini kita lihat suami kita ini kok udah jarang pulang nih. Udah mulai jarang pulang, setiap kali meeting lah, setiap kali rapat lah dan lain sebagainya. Lalu kita dengar berita dari teman, kayaknya dia lagi dekat dengan seseorang. Kayaknya teman lamanya, mantannya. Wih, mantan CLBK, tahu CLBK? Cinta lama belum kelar. Orang bilang bersemi kembali. Aduh, kita mulai tahu, aduh gawat nih. Tapi kalau kita langsung tuduh, Pak, kamu kayaknya mama lihat sudah mulai selingkuh ya, atau ada gejala-gejala selingkuh. Wah, gawat. Padahal belum tentu. Mungkin itu kata-kata orang. Bisa saja wanita yang dekat dengan dia itu adalah sepupunya. Keluarga yang sudah lama sekali nggak ketemu kan. Jangan sampai sembarangan. Tapi ada prinsip yang perlu kita sampaikan, yaitu suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami, pernikahan berlangsung sampai mati dan seterusnya. Jadi ada hal-hal prinsip yang kita harus kembali pada firman Tuhan dan itu mutlak. Kalau kita katakan sesuai dengan emosi kita, maka nggak kuat. Menimbulkan kemarahan, malahan menimbulkan kebencian. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, menggunakan perumpamaan atau cerita orang lain yang cocok dengan situasi dan kondisi pembicaraan yang dimaksud. Lukas 10 ayat 30 sampai 37 itu bagus sekali ya. Coba dibuka Bapak Ibu Saudara, Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Udah dapat dari Alkifon atau Alkitab? Lukas 10 ya. Ayat 30 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan.
Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu, ketika melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Dan seterusnya sampai 37. Yesus memberi perumpamaan. Jadi ada sebuah cerita-cerita yang bisa kita sampaikan, ya, yang bisa membuat suami atau istri kita yang mungkin kita ingin tegur karena dia sudah melakukan sebuah pelanggaran yang prinsip, tapi firman Tuhan yang harus kita sampaikan. Contoh misalnya nih, seorang istri yang menceritakan kisah hidup suami istri yang harmonis kepada anaknya di depan suaminya. Jadi lagi di kendaraan, istrinya cerita sama anaknya, itu mama punya kenalan loh, namanya Jenny dan Jono gitu ya. Aduh mereka luar biasa menikahnya udah lama. Meskipun si istrinya sakit tapi suaminya si Jono tetap setia. Kamu nanti kalau menikah jadi suami jadi seperti Jono ya. Suaminya dengar. Suaminya ini orang yang udah mulai gak setia kayaknya nih. Udah mulai macam-macam nih. Ketika istrinya ngomong begitu ke anaknya, istrimu pasti akan senang sekali kalau kamu menjadi orang yang setia. Karena itu firman Tuhan, kamu jadi pelaku firman Tuhan. Walaupun istrimu dalam keadaan penuh kelemahan, tapi kamu tak harus setia. Suaminya dengar. Waduh, setelah tidak langsung dia kena itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Jadi Jono ini setia. Jono tahu hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Istrinya cerita. Coba bayangkan kalau istrinya sampaikan secara langsung kepada suaminya. Suaminya bisa tersinggung karena belum tentu seperti itu. Kalau memang suaminya sudah ada gelagat-gelagat yang aneh bin ajaib, maka suaminya akan tersentuh dan kena dengan firman. Iya kan Pak? Benar gak Pak? Suaminya, iya benar. Anakku kamu harus jadi Jono ya. Dalam hatinya ini gua banget nih. Ini kayaknya gua gak kayak Jono nih. Iya nak harus jadi kayak Jono ya. Sayangi istrimu ya. Istrinya dalam hatinya syukur suami kasih respon. Kena nih. Jadi gak berantem kan? Gak berantem dong. Yesus itu luar biasa. Tadi yang melempari batu. Kemudian ketika orang Yahudi berbicara tentang siapakah sesamaku. Yesus kasih perumpamaan tentang orang Samaria. Dan banyak sekali perumpamaan yang Yesus sampaikan agar orang bisa memahami. Nah, menggunakan pertanyaan, berikut slide-nya, yang tidak memerlukan jawaban. Ya, jadi istri maupun suami ingin menyampaikan sesuatu itu, gunakanlah pertanyaan yang sebenarnya gak perlu jawaban. Misalnya contoh gini, apakah benar jika seorang suami tidak mengasihi istrinya? Atau apakah benar jika seorang istri tidak tunduk kepada suaminya? Ya ini istri misalnya, suaminya pengen istrinya tunduk nih. Mah menurut Mah benar gak? Kalau ada istri yang gak tunduk sama suaminya. Ini istri gak tunduk nih sebenarnya. Atau seorang istri ingin menyampaikan kepada suami yang gak sayang sama istrinya. Pak menurut Papa ini alkitabiah gak? Benar gak ya kalau ada seorang suami yang gak mengasihi istrinya? Pasti suami orang Kristen akan jawab apa? Ya salah, gak benar. Suami itu mesti mengasihi. Di mana sih ayatnya Pak? Boleh tunjukin dong. Asik ya. Padahal istrinya pengen supaya suaminya mengasihi dia. Di mana sih ayatnya? Kita cari bareng-bareng yuk. Cari deh tuh ayat tuh Pak. Bener juga loh. Iya loh. Kayaknya memang ketika suami mengasihi istri, dia melakukan firman Tuhan dan itu berkat akan tercurah dalam hidupnya. Demikian pun seorang istri. Ya ketika suaminya ingin istrinya tunduk begitu kan? Kamu mesti tunduk sama aku. Istrinya bilang tunduk apaan? Kamu aja gak sayang sama aku, ya kan? Jadi selain suami mendahului dengan sayang sama istri, suami harus memberitahukan kepada sang istri bahwa tunduk itu adalah firman Allah. Nah, itu cara-cara yang dapat kita katakan dengan secara tidak langsung. Di dalam kondisi-kondisi yang rumit, runyam. Yang ketika suaminya sedang susah, ketika istrinya sedang susah, sedang sulit, tapi berita itu harus disampaikan. Termasuk keinginan kita harus sampaikan. Cara-cara yang tidak langsung, oke? Sekarang ini langsung ya, Amsal 27 ayat 5. Yuk kita buka Amsal 27 ayat 5. Kita langsung ke hal yang praktis ya. Amsal 27 ayat 5. Saya bergunakan terjemahan baru edisi kedua ya. Jadi mungkin kalimatnya atau kata mungkin agak sedikit beda dengan Alkitab Bapak Ibu. Tapi soalnya karena di Gramedia atau di toko buku lainnya Alkitab yang lama udah nggak ada.
Yang ada yang baru ya. Amsal 27 ayat 5 ya, saya baca. Lebih baik teguran terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Ya, ini langsung nih, mantep nih. Tadi nggak langsung, agak sedikit muter tapi jelas poinnya. Ada contoh-contoh pakai perumpamaan, pertanyaan yang nggak perlu dijawab, ya dan lain sebagainya. Nah yang kali ini ada kepada pribadi yang siap menerima semua informasi yang kita inginkan. Ya, kalau orang lagi happy, lagi makan bersama itu kita sampaikan. Udah mandi, udah tidur berbaring, kita sampaikan semua secara langsung. Tidak ada persoalan. Next, ini ada putus jaringan. Caranya, yuk kita baca. Next, 1, 2, 3. Menyampaikan semua informasi yang diinginkan pada sikon yang tepat. Kalau Anda tahu bahwa berita ini adalah berita yang tajam, Anda harus sampaikan ini dengan sikon yang tepat. Karena situasi yang tepat itu sangat penting. Coba Anda lihat Matius 9 ayat 10. Dapat? Matius 9 ayat 7. Matius 9 ayat 10 ya. Oke, mari silakan Bapak baca Matius 9 ayat 10. 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan Sudah. muridnya. Ayat 26 pasal 26 ayat 20 sampai 21. Ini sebagian daripada beberapa ayat ya yang saya ambil yang memperlihatkan bagaimana Yesus tahu situasi dan kondisi. Nah, ini ada ayatnya Matius 26. Mari kita baca sama-sama, sudah di layar 1, 2, 3. Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Wow. Saat kapan? Lagi makan. Yesus menggunakan konteks dan kebanyakan ketika Yesus mengajar atau menegur itu dalam konteks lagi makan. Keren ya. Jadi makan itu penting bagi orang-orang Yahudi, termasuk bagi kita. Jadi kalau lagi makan suasana pasti lagi enak lah. Karena hanya orang yang tidak makan, orang yang gak sehat, betul gak? Kalau Anda lagi sehat ditawarin makanan kesukaan pasti gak makan. Jadi lagi sehat pikiran, sehat hati, sehat badan, makan. Lagi makan itu asik sambil ngobrol dan Yesus menyampaikan teguran. Dari antara kamu nih ya 12 muridku ada satu yang menyerahkan aku. Waduh, akan berkhianat maksudnya. Dia sedang ngomong Yudas tuh. Keren ya. Nah, kita lihat berikut di slide. Menyampaikan semua informasi yang diinginkan secara bertahap. Kalau tadi itu langsung, sekarang bertahap. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 2. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian juga percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi menyampaikan semua informasi yang diinginkan itu secara bertahap. Jangan langsung pengen pasangan kita mengerti hari itu juga. Kadang-kala mungkin belum sanggup dia mengerti. Bertahap. Kalau kita lihat misalnya ya, pasangan kita udah mulai marah, pasangan kita mulai gak senang, berhenti aja, alihkan cerita yang lain. Karena paling tidak waktu kita sampaikan teguran atau keinginan kita udah mulai masuk, maka ekspresinya berubah. Gimik wajahnya akan kelihatan berubah. Belum sanggup dia, stop, alihkan yang lain. Karena kita ingin menjaga pasangan istri dan pasangan suami kita, perasaannya, pikirannya dan semuanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang berikut kita sampaikan yuk, kita baca 1, 2, 3. Menyampaikan semua informasi dengan lembut. Amsal 15 ayat 1, 1, 2, 3. Jawaban yang lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saya suka bilang sama istri saya kalau menyampaikan sesuatu itu kalau lembut tuh pasti sudah punya nilai plus. Lembut, pelan-pelan, apalagi sedikit berbisik. Kalau Anda menyampaikan sesuatu itu agak keras, nantang namanya, betul nggak? Nantang nada tinggi. Jadi ada, Papa sudah sungguh terlalu. Hari ini Papa pulang kemalaman. Kenapa gak besok saja pulang? Wih, ya udah, terima kasih buat anjuranmu. Ayo pulang besok deh. Bye. Oh, bukan itu maksudku, Pak. Jadi kalau nada tinggi itu nantang. Sekalipun yang Anda sampaikan itu enggak jelek, itu jadi jelek loh. Contoh. Istriku yang ku sayangi, hari ini kamu cantik banget. Seksi banget. Hari ini kamu baik banget. Kan aneh jadinya ya, gak cocok gitu ya.
istriku, hari ini kamu cantik sekali, kamu seksi sekali dan kamu baik sekali misalnya. Jadi lemah lembut itu sudah positif. Berita apapun yang kita sampaikan di saat yang mungkin kalau kita lihat pasangan kita belum terlalu siap, dia bisa dengar karena nggak nantang gitu loh. Lembut itu membuat, contoh misalnya kalau lagi psikologi umum ya, psikologi masyarakat ketika sedang ada demo-demo ya. Kalau demo-demo Anda datang dengan suara kenceng, wah nantang tuh. Tenang-tenang, ada apa? Bahkan Anda berbicara sepelan mungkin sampai ketika mereka yang berisik itu mereka akan diam. Karena pengen dengar suara kita gitu kan. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ini lagi ribut. Ulang pak. Ya makanya tolong tenang dulu. Itu senyap. Iya, ada apa yang bisa saya bantu? Karena nadanya udah rendah, itu saya bilang gelombang beta tadi. Bikin ngantuk gitu kan ya. Udah ngomong gitu tenang. Itu pasti didengar. Jadi suara perdamaian keluar. Nah bagi istri dan bagi suami ini penting ya. Nah kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak semua keluhan, teguran, keinginan dan perasaan bisa disampaikan dengan cara verbal. Cara yang lain bisa disampaikan ya. Nah ada cara non verbal, ada tulisan, SMS kalau zaman dulu, BBM zaman dulu, ada WA zaman sekarang, ada IG zaman sekarang dan lain sebagainya. Ada bahasa isyarat, bahasa tubuh, ada bahasa eksklusif pikiran dan perasaan kita. Kita berusaha untuk apa ya? Untuk mengerti pasangan kita. Saya bilang saya sama istri tetap belajar sampai hari ini untuk mengerti dan tahu saat kapan istri saya lagi kesel, belajar terus. Saya lagi kesel, saya lagi nggak suka, istri saya lagi nggak suka. Itu kami belajar untuk tahu begitu ya. Sampai kadang-kala kalau istri saya curhat ke saya ya malam-malam misalnya ya. Tidak selamanya saya tertidur sih. Lebih sering saya dengarkan juga ya kan. Misalnya curhatlah tentang pengalaman sehari itu. Saya, waduh iya oke. Saya selesaikan besok ya. Tapi istri saya bilang enggak lah, curhat aja. Curhat itu sudah merupakan sebuah apa ya, sebuah pelepasan daripada sang istri. Untuk pelepasan itu pelepasan unek-unek ya. Melepaskan unek-unek itu lega loh. Karena istri wanita itu kan berbicara tadi sudah disampaikan ya. Mengatakan sesuatu itu sudah merupakan solusi sebenarnya. Jawaban yang indah buat dia. Dan terkadang tidak perlu ada solusinya. Tetapi ketika kita dengar, kita mengerti dengan perasaan dia, maka itu menjadi sebuah jalan keluar yang baik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini sebuah contoh video yang lucu, tapi juga penuh pengertian tentang bagaimana bahasa tulisan ya. Boleh ada volumenya ya, saya putar ya. Ini lagi berantem nih suami istri. Gak apa-apa kalau gak ada volume ya. Saya punya yang gede. Disuruh tidur di luar nih. Waduh, dicuekin dia. Istrinya pulang, dia sudah bikin, ada tulisannya, aku sudah dikasih makan, suaminya tulis teks. Saya sudah buang sampah, saya sudah cuci, saya sudah setrika, saya sudah lipat, ambil satu buatmu. Malam-malam suaminya ngorok, sorry karena ngorok gitu kan. Nah, jadi semua dengan tulisan gitu, kadang-kala mau ngomong malah makin ribut. Kadang-kala dengan bahasa tulisan, bahasa isyarat, bahasa perbuatan langsung. Perbuatan misalnya apa yang tidak disukai oleh pasangan kita langsung kerjakan. Dan wow, langsung ada buahnya ya. Wah, dia setrika, dia buang sampah, dia taruh baju di tempatnya. Wow, ada perubahan langsung. Ini bahasa-bahasa yang kadang-kala lebih daripada sebuah ungkapan-ungkapan kata-kata. Bapak Ibu, oh ini sudah ya, kok kembali lagi ya? Oh karena tadi video ya. Oke. Penghalang dalam komunikasi ini yang perlu kita ketahui ya. Pesan atau berita, ada berita banyak arti, tidak jelas, salah berita. Jadi berita itu kalau Anda pakai ekspresi wajah seperti ini misalnya ya. Pa, Mama ini sangat-sangat tidak suka dengan cara Papa. Papa tuh pelit ya.
Cuman mau beli kulkas 2 pintu aja susah. Belum kalau diminta 3 pintu. Atas 2, bawah 1. Gimana pasti bapak marah dan pelit. Waduh, bayangkan ya, udah nadanya, kata-katanya udah keras, intonasinya tinggi, wajahnya, matanya melotot, betul nggak? Wah, ini parah nih. Coba wajah yang lembut ya kan. Ada orang wanita yang wajahnya senyum tapi kata-katanya tajam. Papa yang aku sayangi, papa tahu nggak bahwa mama sayang banget sama papa. Cuma kayaknya memang papa itu tidak sebaik suami tetangga. Suami tetangga bapak lihat tuh, aduh pergi pagi, pulang sore, siap sore pulang bawa oleh-oleh buat istrinya. Wah rapi, wah itu wajahnya udah manis. Tapi kata-katanya pahit, tajam, membanding-bandingkan. Jangan pernah membanding-bandingkan ya ibu-ibu bapak-bapak. Hai suami-suami, jangan pernah mengungkapkan kata-kata membandingkan istrimu dengan istri tetangga. Jangan. Hai istri, jangan pernah membandingkan suamimu dengan suami tetangga gitu loh. Jangan. Waduh, itu sangat kasar. Itu sangat menyinggung perasaan loh. Apalagi pernikahanmu sudah 25 tahun. Engkau masih membandingkan. Loh, selama ini kamu makan dari masakanku, kata si istri. 25 tahun kamu dimasakin, bajumu dicuci, rumah ini dibersihkan. Kamu masih membanding-bandingkan aku dengan dia. Penghinaan total. Sang suami bilang 25 tahun ini aku kerja banting tulang peras keringat, beli rumah, beli apapun memfasilitasi kamu. Kamu masih membandingkan dengan suami tetangga itu. Wah itu penghinaan. Jadi hati-hati dengan kata-kata komunikasi kita Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah yang berikut adalah perangkat. Caranya tidak umum, itu dia. Kasar, emosional. Kalau kita lagi mengungkapkan sesuatu dengan emosi yang tidak terkendali, itu komunikasi jadi runyam, jadi gagal, kasar, kata-katanya tidak umum, bahasanya tidak umum dan seterusnya ya. Nah, yang terakhir mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pergunakanlah cara berkomunikasi Anda dengan baik dan benar. Bersama pasangan Anda berusaha agar Anda memiliki tingkat komunikasi nonverbal yang eksklusif. Kadang-kala kita bisa marah di depan umum tapi nggak ada. Ya, di tempat meja makan ada anak-anak kita bisa marah kan? Marah ambil piring, ambil nasi itu bunyinya kenceng. Pasangan kita tahu lagi marah dia. Yuk kita lanjut ke kamar. Jangan marah di depan meja makan, ada anak kita atau ada menantu kita, ada cucu kita. Jangan biarkan di depan umum Anda marah sama pasangan Anda dan ketahuan. Kasih kode mata aja bahwa Anda gak senang. Yang lain gak tahu kan? Oke, aku gak senang dengan cara itu. Misalnya, saya kasih contoh sederhana dulu ya. Ketika saya dan Simo ada di tempat umum, saya dan istri tempat umum, kemudian istri saya duduk di ujung sana. Saya lihat istri saya duduk lupa kalau roknya agak sedikit keangkat. Roknya agak sedikit keangkat maksudnya kan jadi kurang etis jadinya kan. Lalu saya tunggu dia lihat saya. Saya tunggu dia lihat saya. Begitu dia lihat saya langsung. Dia langsung kasih kode dari jauh gini kan. Nah itu kode yang udah tahu begitu loh. Tapi saya tidak akan lihat dia dan gini-gini sebelum dia lihat saya. Kalau dia nggak lihat saya gini-gini juga percuma kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang luar biasa. Saya ingat dulu pernah ada orang yang ke rumah gitu ya. Ada orang yang ke rumah bertamu begitu ya, orang dari Nigeria kalau nggak salah ya. Datang kemudian saya kasih kode begini. Dia ke belakang loh. Keluar teh. Bener dalam hati saya, kok bisa dia tahu. Udah ngomong lama-lama saya lihat orang dari Nigeria ini kayaknya lapar. Keluar nasi dan lauk, ya kan? Habis makan saya coba lagi yang ketiga. Keluar pepaya, wah luar biasa. Benar itu maksud saya, minum, makan siang dan ada pepaya. Dia bisa tahu. Jadi ada kode-kode tertentu yang kadang-kala kita sebagai suami istri ya, semakin hari semakin tahu apa sih mau suami kita, apa sih mau istri kita. Kalau kita mengungkapkan dengan baik dan benar, entah istri yang pengen dibelikan sesuatu, entah istri yang tidak suka sesuatu dari suaminya, sampaikanlah. Dengan sikon yang tepat, dengan cara yang tepat, entah itu langsung ataupun tidak langsung, dengan cerita, dengan perumpamaan, dan luar biasa. Aduh Pak, teman saya itu dia kan memang agak sakit-sakitan, tapi saya senang loh dengar beritanya, dia cerita ke saya suaminya mengerti, suaminya carikan pembantu buat dia. Karena memang usia-usia dia sih mirip-mirip saya Pak. Udah tahu maksudnya kan? Usia teman saya apa? Ya memang umur-umur segini sih kadang-kala kita udah rematik ya. Kadang-kala ya mau cuci dengan tangan dingin-dingin juga kadang-kala bisa kena rematik. Jadi teman saya senang sekali. Luar biasa. Ya kan? Ini caranya apa? Sindir untuk suaminya beli mesin cuci.
Atau cari pembantu. Nah udah dengar cerita ini satu, stop, jangan langsung besok. Pak, kayaknya mama juga tangannya agak-agak suka semutan nih, pegang air. Yuk kita survei mesin cuci yuk. Boleh, ayo. Kan dia udah tahu tuh temennya, suaminya baik dan temennya senang kan. Ayo survei. Menurut papa gimana nih harga nih mesin cuci? Ada pintu atas 2, cuci dan bilas terpisah. Ada pintu atas 1, cuci dan bilas sudah sama. Ada front door, front loading. Buka pintu dari depan, tinggal masuk, semua sistem banting pak. Kalau ini sistem muter, memang sih kurang bersih. Papa kan suka keringatnya banyak. Kalau yang front loading, ini istri pengen mesin cuci front loading nih ya. Front door gitu kan. Ini dia cuciin sistem banting pak. Karena muter ke atas, bajunya jatuh, keringat-keringatnya bersih pak. Menurut papa gimana? Pasti budgetnya beda. Wah ini istri yang baik ya. Suruh istri suaminya yang menentukan pilihan. Suaminya bilang yang front loading aja deh mah, nggak apa-apa. Istrinya bilang itu yang kutunggu. Asik kan? Bener nggak? Luar biasa. Papa kan makannya itu kadangkala kalau malam-malam yang dingin kan kadangkala pengen langsung instan. Makan hangat kan? Ya sih. Kemarin temanku baru beli microwave. Microwave itu anti kolesterol pak. Jadi bisa goreng telur, goreng kerupuk tanpa minyak. Nah, ada kan microwave kayak gitu kan? Ya bagus, kebetulan ada program cicilan. Kalau saya lihat sih cicilan 0% daripada boros yang lain lumayan lah ya 0% pak. Tapi terserah papa mau ambil yang microwave ini program cicilan 0% atau yang lebih murah tapi cash and carry. Terserah papa. Istri kasih pilihan, udah survei. Kadang-kala gini. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang kita inginkan kepada suami, abstrak dan umum, suami udah pusing duluan. Tapi coba Anda sampaikan dengan lengkap. Ini speknya, ini harganya. Suami itu kan logis banget, betul nggak? Ada speknya, ada harganya. Suami langsung berpikir jelas, dia langsung tak. Gua ada, siap, lanjut. Keren dong. Jangan cuma bilang, Pak, mama udah capek cuci nih, sering rematik tahu kagak? Sering gemeteran tahu kagak? Kalau gini gua mati cepet. Maksudnya apa gitu loh? Maksudnya apa sih sang istri ngomong itu kan? Betul nggak? Kalau gini gue cepet mati. Kayaknya lu nggak sayang gue ya. Lu rindu gue cepet mati dan lu kawin lagi ya. Sampai ke sono tuh beritanya. Padahal maunya dibeliin mesin cuci. Kasih tahu yang bagus, speknya, harganya, ada yang cicilan 0%, ada cash and carry, perbandingannya apa. Wah, suami itu kan sangat logik dan analitik, betul nggak? Langsung, oke mah, yang non kolesterol aja, kita borong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu ya Tuhan agar kami sungguh-sungguh memahami cara kami mengungkapkan isi hati kami. Ada hal-hal yang tidak kami sukai dari pasangan kami, baik itu istri maupun suami kami. Namun kami seringkali sungkan untuk mengungkapkannya karena kami tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Ada begitu banyak cara firman Tuhan yang kami sampaikan yang tak terbantahkan. Ada cara yang tidak langsung, ada cara dengan perumpamaan, ada cerita orang lain dan begitu banyak kisah. Kami bisa menyampaikannya secara bertahap. Kami bisa menyampaikan secara langsung di saat yang tepat. Di saat berbaring, di saat sedang makan, di saat suasana lagi bagus, semuanya lagi tenang dan tentram. Kami menyampaikannya dengan lugas, tanpa takut, tanpa khawatir, tanpa rasa curiga. Dan biarlah kami belajar tentang hal ini ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami tahu bahwa kami adalah wanita berbeda dengan pria. Kami tahu kami adalah pria berbeda dengan wanita. Namun kami akan bertemu dalam satu komunikasi tingkat yang sangat eksklusif. Ketika kami semakin paham akan suami dan istri kami semakin tahu ya Tuhan apa yang dia mau. Dan ketika dia omongkan sesuatu, maka kami pun akan menerima dan memberi respon yang baik. Terima kasih untuk sesi yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada sampai jam berapa ya Bu? Terima kasih untuk Pak Pir dan Bu Erni. Iya, sesi kedua sudah makan. Jadi kita maju berarti ya waktunya. Kita foto bersama dulu aja, setelah itu baru doa makan dan kita bisa santap siang di belakang. Jadi kita foto bersama. Mari Bapak Ibu kita maju ke depan semua untuk sesi foto bersama.
Perlu digeser nggak mejanya? Mari semua kita di depan foto bersama. Ada 3 sub berarti ya. Ini bisa digeser. Kalau bisa berpasang-pasangan ya, udah ada pasangannya masing-masing. Biar susah ya. Oh, ya udah, ibu-ibu di depan, bapak di belakang gitu. Iya, gitu dong, nanti ketukar pasangannya. Di belakang masih banyak space.